Selamat pagi, saya Boni Jebaur, CGP Angkatan Ketiga Semanur 1 Langkerembang, Kabupaten Manggarai. Koneksi antar materi coaching. Coaching adalah proses kolaborasi yang berfokus pada proses solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach dapat memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Coaching dalam konteks pendidikan merupakan salah satu proses dalam menuntun murid dalam memerdekakan pembelajaran di sekolah. Peran guru sebagai coach di sekolah adalah sebagai penuntun. Coach yang menuntun segala kodrat anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia seutuhnya dalam masyarakat. Dalam proses coaching di sekolah, murid diberikan kebebasan. Coach sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan kepada murid atau coachee agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Perbedaan antar konseling, mentoring, dan coaching. Konselor akan membantu menyelesaikan masalah klien. Sedangkan mentor akan memberikan tips berdasarkan pengalaman dari mentee. Coach akan mendorong coachee untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Perbedaan antara konseling, mentoring, dan coaching. Di sini ada beberapa aspek, ada tujuan dan hubungan. Tujuannya, coaching menuntun coachee untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tuntunan yang dihadapi akan mencapai tujuan yang dikehendaki. Sedangkan mentoring membagikan pengalamannya untuk membantu mentee mengembangkan dirinya. Konseling akan membantu konseling memecahkan masalahnya. Sedangkan hubungannya, coaching akan membangun kemitraan setara dan coachee sendiri akan mengambil keputusan. Sedangkan mentoring yang kurang berpengalaman, mentoring langsung memberikan tips bagaimana menyelesaikan suatu masalah atau mencapai sesuatu. Konseling hubungan antara seorang ahli dan seorang yang membutuhkan bantuannya. Prinsip coaching fokus pada solusi, memfasilitasi untuk memberikan alternatif pilihan lain, membuka ruang bagi potensi seseorang, dan membantu belajar, bukan mengajari. Makna coaching yang pertama adalah kemitraan, yang kedua memperdayakan, dan yang ketiga adalah optimalisasi. Coaching model terapi. Yang pertama, tujuan utama, dan yang kedua adalah identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Paradigma pendampingan coaching sistem among arti apresiasi. Dalam proses coaching, seorang coach memposisikan coachee sebagai mitra dan menghormati setiap apa yang dikomunikasikan, memberikan tanggapan positif dari apa yang disampaikan. Apresiasi ini merupakan nilai yang terkandung dalam komunikasi yang memperdayakan. Rencana. Setiap proses pendidikan yang kita rancang pastilah bertujuan untuk mencapai sesuatu. Begitu pula dengan coaching. Tulus. Being present in coaching session. Pada saat sesi coaching, seorang coach hendaknya tulus memberikan waktu dan diri seutuhnya dalam melakukan proses coaching. Inquiry. Dalam proses coaching,
Seorang coach menuntun agar coachi dapat menggali, memetakan situasinya sehingga menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru atas situasi yang sedang dihadapi. Menjadi pendengar yang aktif. Yang pertama, melakukan kontak mata. Mendengarkan lawan bicara. Ulangi apa yang Anda dengar. Anggukan kepala, menunggu. Fokus, beritahu lawan bicara. Ajukan pertanyaan, merespon dengan bahasa tubuh yang tepat. Abaikan gangguan di sekitar. 4 unsur utama prinsip komunikasi yang memberdayakan. Yang pertama, saling mempercayai, menggunakan data yang benar, bertujuan menuntun para pihak untuk optimalisasi potensi, dan rencana tindak lanjut atau aksi. Koneksi antar materi. Filosofi Ki Hajar Dewantara dalam menuntun anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai kodratnya. Nilai dan peran guru penggerak. Menciptakan ekosistem sekolah dalam menumbuhkan budaya positif untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional, dan coaching. Melalui pembelajaran berdiferensiasi dan coaching dapat mewujudkan murid merdeka dalam belajar dan berkembang sesuai potensi yang ada pada dirinya untuk mencapai kesejahteraan hidupnya atau well-being. Terwujudnya profil Pancasila dan merdeka belajar. Refleksi kegiatan coaching melalui proses coaching. Saya sebagai guru atau coach di sekolah sangat membantu dalam menuntun murid dalam segala kekuatan kodratnya sehingga dapat memperbaiki cara dan perilakunya. Dengan proses coaching, saya sebagai coach dapat menggali potensi yang ada dalam diri siswa dan memberikan kemerdekaan belajar pada siswa. Terima kasih dan salam bahagia.